Nah, dalam suatu bisnis ya, termasuk UMKM kan, leader itu sangat penting sebagai owner ya. Saya melihat beberapa bisnis itu ketika dilempar, dialihkan ke yang lain itu justru bisnisnya nggak bagus, Pak John. Misalnya bisnis turun-temurun nih, ketika bapaknya mengelola bisnis itu, kemudian bapaknya meninggal lah, diteruskan oleh anaknya, itu usaha bisa tidak sebagus ketika bapaknya. Itu kenapa sih Pak John masalahnya? Balik lagi ke tadi, anaknya hanya mencoba-coba untuk ngelanjutin usaha bapaknya, atau anaknya hakul yakin bahwa dia adalah pewaris dan dia harus membuat lebih baik dari bapaknya. Kita lihat tidak hanya UMKM loh, di banyak perusahaan besar itu ada anak yang tidak bisa ngelanjutin usaha bapaknya karena dia sendiri nggak begitu yakin dengan skillnya dia, menyerahkan ke profesional masih nggak percaya, dikelola sendiri nggak bisa. Akhirnya satu generasi putus. Begitu sampai ke anaknya, usaha bapaknya gulung tikar di tangan anaknya. Ada yang sampai generasi kedua, ada yang sampai generasi ketiga. Nah, kita lihat sebenarnya kuncinya di mana? Kuncinya sebenarnya kan di manajemen. Nah, kalau dia itu rela melepas kepercayaan itu kepada manajemen profesional, rata-rata bagus. Kita lihat banyak perusahaan asing. Nah, contohnya sekarang kalau mau cari ownernya Coca-Cola misalnya. Nah, itu gimana cara nyarinya itu? Itu sudah turun-temurun kan? Turun-temurun. Nah, tapi yang ngelola jalanin sekarang sudah profesional, perusahaan sudah go public, ahli waris tinggal terima ini, tapi tidak perlu terlibat karena mungkin dia tidak punya skill di situ. Nah, harus dibedakan. Jadi sebenarnya boleh ya? Boleh. Melimpahkan ke profesional, boleh, atau digarap sendiri, boleh, atau kita terlibat di dalamnya juga. Bisa terlibat terbatas, jadi pengawas, jadi komisaris, yang lain-lainnya diserahkan kepada profesional, ya, supaya bisa dikelola secara bagus. Kita lihat banyak loh perusahaan yang generasi ketiga, generasi keempat, kelima, itu semuanya profesional yang menjalanin, dan nggak masalah. Owner tinggal menikmatin aja, anak cucunya tinggal menikmatin dividennya aja gitu. Tapi dengan syarat adalah selama identity dari produk yang kita buat itu memang sudah menjadi ciri khas ya. Iya. Artinya keunikan si produk itu penting. Ya. Artinya ya kita harus punya unik kan, produk kita unik kan. Kalau semuanya sama ya nggak ada pembeda. Betul. Kan? Karena kita harus yakin tanpa uniqueness, kenapa dia harus milih produk Bapak? Kenapa dia nggak beli yang lain? Nah, uniqueness itu dibutuhkan oleh setiap produk dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dia punya apa gitu. Nah, ini yang harus tetap dipertahankan dan terus diupdate karena dari masa ke masa masyarakat itu lidahnya beda-beda. Ya, masa orang tua kita makan mungkin rasanya seperti itu, bagi dia sudah bagus. Masuk ke saya mungkin antara bagus enggak, karena pilihan sudah semakin banyak. Masa sampai ke anak saya itu lebih banyak lagi. Jadi kita harus improve terus. Kalau nggak kita improve, kita nggak akan bisa ngejar ketinggalan zaman. Oke, berarti kaitan tadi dengan ada perubahan dari rasa ya, dari lidah orang Indonesia ya. Otomatis kan sebenarnya kita tidak boleh mempertahankan ciri khas yang dari dulu dipakemkan. Itu agak susah ya. Bisa ya, bisa enggak. Saya nggak apa-apa lah kita sebutin merek ya. Boleh. Contohnya seperti Coca-Cola. Coca-Cola itu yang lama yang unik itu tetap dipertahankan. Jadi akhirnya dia menjadi Coca-Cola klasik, oke? Tapi terus dia mengeluarkan Coca-Cola lain yang rasanya berbeda-beda, yang sudah lebih modern. Jadi kalau kita pergi beli Coca-Cola sekarang, kita bisa mendapatkan banyak variasi Coca-Cola. Oke, berarti itu varian ya? Iya. Yang aslinya tetap ada. Tetap harus tapi ada. Varian itu yang mengikuti zaman ya Pak John? Betul. Ada teman juga yang beliau punya pempek yang cukup terkenal, dan ternyata untuk ngejar second produknya itu bikin PP baru gitu. Iya, betul. Iya, betul. Berarti itu hal yang biasa ya? Hal yang boleh dilakukan. Ya? Karena kalau kita kekeh dengan produk kita sendiri bahwa ini paling bagus, the best kan akan ditinggalkan juga pada kita. Betul, karena kalau hanya single produk susah kita untuk meng-create market baru.
Terus kita kan harus mengenal juga ada istilahnya life cycle. Setiap produk itu punya life cycle tertentu. Lama-lama orang akan jenuh, dia pengen nyoba yang lain. Nah, yang lain inilah harus yang kita munculin supaya pelanggan itu tidak lari. Kalau enggak, dia nyoba yang lain itu ke tempat lain. Gitu. Nah, kaitannya dengan tadi ya, berarti kan bicara produk, bicara target market nih Pak John. Kalau misalnya target market usaha saya itu menengah bawah ya, bolehkah saya bikin satu lagi usaha middle up? Bisa. 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 Jadi sekarang kita mempositioningkan produk kita di level mana? Untuk kelas AB, atau kelas BC, atau kelas A+, atau B+, ya kan? Kita tinggal sekarang kita tentuin, kita kan bisa ngitung itu. Ini produk kita dibelanja oleh orang yang penghasilan rata-rata berapa? Oh, orang yang berpenghasilan rata-rata 5 juta sebulan. Dia suka dengan produk kita dan laku. Terus kita mau bikin apa lagi? Itu ternyata di masyarakat banyak orang yang punya penghasilan 3 juta. Dia nggak kuat beli produk kita ini. Kita bisa bikin second layer, bikin merek baru lagi. Gitu. Terus kalau kita mau ngincer ke atas lagi, boleh nggak kita ngincer ke? Bisa. Kita bikin lebih mewah lagi, naik ke atas satu level. Sehingga kita bisa menghunting 3 lapis itu bisa kita tangkap. Kita bisa mengejar pangsa pasar manapun ya, Bisa. dengan produk kita, salah produk kita ya, Iya. bukan mencar-mencar bikin produk yang lain ya. Betul. Produk yang sama hanya dengan modif dari mulai rasa, packaging, segala macam, itu bisa menghunting market yang beda-beda.